Lu ngapain bro? Iya nih, gue bosen banget. Masa-masa pandemik gini, serius dah di rumah, bosen banget dah. Lah, bukannya lu suka nonton anime sama manga ya? Bukannya banyak tuh masih update-updatean. Ya iya, cuma ya gue kan udah baca sampai paling barunya bro gitu kan. Dari semua yang gue ikutin tuh gue udah ikutin paling update nya. Jadi ya nunggu seminggu lagi kan bosen aja gitu. Oh, Welcome gamers. Hari ini gue akan ngasih lu 3 rekomendasi komik ya, komik manhwa ya, komik yang bukan komik Jepang, komik dari web-web gitu lah, kayak webtoon gitu. Gue akan memberikan lu 3 komik rekomendasi yang menurut gue itu cukup bagus ya, cukup bagus tapi nggak begitu terkenal banget di Indonesia ya. Kalau gue bilang sih ya mungkin terkenal di luar gitu kan, tapi di Indonesia tuh gue nggak pernah ngeliat ada soal perdebatan soal komik ini gitu. Jadi lu langsung aja kita cek apa sih rekomendasi yang gue kasih ke lu semua. Let's go. Ya, rekomendasi gue yang pertama adalah Chronicles of Heavenly Demon. Komik ini adalah sebuah manhwa yang dia menggunakan latar belakangnya itu adalah material arts ya di zaman dulu gitu kan. Nah di sini ada MC kita yang bernama Won Seung. Ya, Won Seung bacanya nggak tahu, Won Seung mungkin ya. Nah dia itu adalah seorang murid dari seorang master tombak gitu ya, aliran tombak, yang mana dia satu-satunya murid yang diangkat ya oleh si master ini. Si Won Seung ini, si main karakter kita, karakter utamanya itu, dia itu memiliki respect yang sangat besar terhadap masternya, dan dia of course dia sangat mencintai gurunya gitu kan, sebagai hubungannya sebagai guru dan murid ya. Tapi pada suatu hari perguruan mereka ini difitnah gitu kan, dibilang bahwa mereka melakukan sebuah latihan, sebuah ilmu ya, mereka menggunakan sebuah ilmu yang dilarang gitu. Nah akhirnya mereka dikejar oleh para master-master lain untuk dihentikan perguruannya, bahkan sampai mereka ingin membunuh mereka gitu kan, membunuh si masternya dan karakter utamanya. Dan akhirnya setelah mereka melakukan banyak perlarian, akhirnya si master dari karakter utamanya ini akhirnya terbunuh juga. Nah pada saat yang sama juga si karakter utama ini saat mendengar kabar tersebut, jelas dia marah, dan dia walaupun dia ingin bertarung, dia tahu dia tidak akan berhasil ya. Tapi apa daya, akhirnya dia terkejar dan dia bertarung susah payah gitu kan. Namun karena jumlahnya terlalu banyak yang melawan dia, akhirnya dia pun juga kalah gitu kan. Walaupun di akhir ambang kematiannya, dia tetap tidak takut dan dia tetap terhadap opininya bahwa masternya dan perguruannya itu tidak pernah melakukan hal seperti itu. Namun suara sudah diambil oleh banyak master, akhirnya mereka setuju, sepakat bahwa perguruan ini harus dihentikan, perguruan ini harus dimusnahkan semuanya ya. Dan akhirnya karakter utamanya pun meninggal juga. Nah, namun kalau lu perhatikan bahwa karakter utamanya tuh dia menggunakan sebuah kalung gitu kan. Nah kalungnya ini adalah peninggalan artefak dari gurunya gitu, dari masternya. Setelah dia dibunuh oleh para master gitu, atau dari para perguruan lain, tiba-tiba di kalungnya itu bercahaya gitu kan. Nah kalungnya itu bercahaya dan tiba-tiba keajaiban pun terjadi gitu kan. Setelah itu dia tersadar kembali gitu kan, padahal dia sudah mati namun dia tersadar kembali. Dan saat dia sadar kembali, dia berada di tubuh yang lain gitu. Jadi dia reinkarnasi, tapi bukan reinkarnasi menjadi orang baru, bukan, tapi dia merasuki tubuh baru gitu kan, tubuh yang sudah ada tapi dia rasuki. Nah seperti itu. Dan akhirnya saat dia sadar, dia berada di tempat yang berbeda dan dia berada di tubuh yang berbeda, dia cukup bingung gitu kan, apa yang terjadi gitu kan. Nah dari situ dia mulai menyadari bahwa dia itu berada di tempat pelatihan militer seperti itu ya, berada di tempat pelatihan militer milik dari sekte iblis. Nah sekte yang dianggap ya ajarannya sesat lah gitu kan. Nah dia itu dinamai sebagai 600. Kenapa namanya 600? Karena di tempat tersebut, di tempat pelatihan tersebut, nama-nama dari para partisipan yang berada di militer itu dinamai sesuai dengan ranking mereka. Jadi yang nomor 1 namanya nomor 1 gitu. Nah kartu utama kita ini dia dinamai ranking 900 karena apa? Karena dia yang paling lemah di antara semuanya ya, ranking terbawah gitu kan. Nah tapi jangan salah, ini cukup menarik ya ceritanya gitu kan. Dan kalau dari segi gambar, mungkin lulu semua yang istilahnya mata yang pengen lihat gambar yang langsung bagus, mungkin di chapter pertama dan kedua ya
kurang begitu enak ya di mata gitu kan. Tapi kalau lu ikutin terus lama kelamaan ini gambarnya tuh semakin bagus ya. Ya dan enak lah gitu, actionnya bagus, efeknya bagus gitu kan. Dan ya ceritanya tuh smooth aja gitu kan. Enak lah gitu, lu buat lu yang suka apa namanya tipe-tipe cerita zero to hero gitu kan, dari yang lemah menjadi kuat. Nah ini menurut gua lu cocok banget buat lo semua gitu kan. Dan saat ini manhwa ini sudah berada di chapter 96 ya, udah cukup lama gitu kan. Tapi ya di radar yang ada di gua gitu kan, ini kurang begitu banyak orang yang tahu, kurang begitu banyak orang yang memberikan diskusi terhadap manhwa ini ya. Jadi gua saranin lu baca manga ini cukup bagus gitu kan. Ya langsung aja deh gitu kan, daripada gue spoiler lebih daripada ini gitu kan. Lu cari sendiri, lu baca sendiri, lu nilai sendiri ya. Kalau menurut gue manga ini bagus buat lu mengisi waktu selama pandemi ini. Rekomendasi dari gue yang kedua adalah The Life ya. Nah The Life ini bisa dibilang komiknya ya agak baru lah ya, agak baru gitu kan. Dia menceritakan MC ya, MC-nya main karakternya itu bernama Kim Yoon Jae. Nah, Kim Yoon Jae ini adalah seorang bapak dari satu anak gitu kan. Nah, namun di awal ceritanya tuh nggak dijelaskan apa-apa ya gitu kan. Jadi tiba-tiba ya kelihatan dia lagi keadaan nggak berbaju tapi bercelana gitu kan, dan berdarah-darah gitu. Sambil dia memegang sebuah kayak biji, kayak bola gitu, bola biji emas gitu. Dia bilang Holy Grail gitu kan. Nah, Holy Grail ini apa gitu kan? Holy Grail itu adalah bisa mengabulkan satu permintaan yang lu pengen gitu, apapun gitu kan. Itu bisa itu yang diincar sama karakter utamanya tuh di awal-awal cerita gitu kan. Tapi entah kenapa saat dia mendapatkannya itu kayak kesel gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba saat dia ingin mengucapkan apa keinginannya, tiba-tiba jadi putih dan mungkin flashback atau apa, tapi kita kembali kayaknya dari sebelum dia mendapatkan Holy Grail-nya itu. Nah, dia itu berada di sebuah dia orang normal, orang kantoran ya. Dia izin pulang cepat, dia ingin pulang cepat gitu kan. Nah, sampai di rumah dia merasa sedih gitu kan, merasa sangat sedih gitu. Karena apa? Karena anak dan istrinya itu telah tiada gitu. Dia lagi merayakan ulang tahun istrinya gitu. Nah, dia langsung teringat masa-masa sebelum istri dan anak itu meninggal. Nah, kenapa anak dan istrinya bisa meninggal itu karena mereka dibunuh oleh serial killer gitu kan, yang lagi rame-ramenya gitu kan, pembunuh berantai. Nah, itu dia merasa sangat depresi karena ditinggalkan oleh anak dan istrinya gitu. Lalu dia berpikir dia ingin melakukan apapun gitu kan, dia ingin melakukan apa aja gitu biar bisa ketemu lagi sama anak dan istrinya. Nah, saat dia sedang menulis diary ya, dia menulis diarinya gitu kan, dan tiba-tiba tulisannya itu berbeda gitu, bukunya tuh jadi kuning gitu kan, bukunya jadi kuning, terus habis itu ada tulisannya kamu bisa gitu, kamu bisa ketemu mereka lagi gitu kan. Of course gitu kan, MC-nya pasti kaget lah, main karakternya kaget gitu, apa nih gitu kan. Nah, akhirnya begitu dia buka-buka beberapa halaman ya, di situ dijelaskan bahwa semua kejadian ada di dunia nyatanya, bahkan yang sebelum terjadi, yang kemarin-kemarinnya itu ada di tulisan di situ dan itu terjadi gitu. Akhirnya dia mempercayai bahwa ini buku diary ini bukan sekedar buku diary biasa gitu kan. Jadi dia menceritakan apa yang sudah ditulis di buku diary itu gitu kan. Tapi begitu ke depannya, begitu istilahnya kayak ingin membuka halaman berikutnya yang kayak untuk keesokan harinya, itu tidak bisa dibuka gitu. Karena apa? Karena emang belum terjadi di hari itu gitu. Jadi begitu, paling di situ ada beberapa hint aja gitu kan untuk apa yang akan terjadi di besoknya gitu. Nah, jadi di situ dia dibilang di situ bahwa di jam segini gitu kan, lu akan pindah ke parallel world gitu kan, ke dunia lain lah gitu bahasa gampangnya. Nah, buat lu yang penasaran gitu kan, langsung aja dicek gitu kan. Dan menurut gue dari segi gambar, ini gambarnya bagus banget ya, dan gue suka banget sama stylenya. Dan seiring berjalan juga gue ceritain itu juga makin bikin lu penasaran banget gitu apa yang terjadi selanjutnya gitu kan. Saat ini manhwa ini sudah berada di chapter 23 ya, terkesan baru tapi juga ya puas lah gitu, walaupun cuma 23 chapter buat lu baca gitu kan. Tapi kalau emang lu penasaran gitu kan, lu nggak punya daya sabar yang tinggi, lu bisa langsung cek aja gitu. Dan gue saranin, menurut gue bagus gitu kan. Gue saranin banget, salah satu yang gue saranin banget buat lu langsung baca gitu kan. Oke, rekomendasi gue yang ketiga adalah The Great Mage Return After 4,000 Years. Nah, jadi apa sih gitu kan ceritanya? Jadi diawali dari seorang laki-laki gitu kan, berambut emas ya, yang dia lagi bertarung sama monster gitu kan, dan sungguh luar biasa kekuatannya gitu kan. Dia membantai seluruh monster ini yang kelihatannya super kuat gitu, tapi dia membunuhnya seperti ya nyapu bulu gitu lah, biasa aja gitu kan. Nah, setelah itu dia memperkenalkan dirinya, dia bernama Lucas Straumen. Nah, dia menyebut dirinya sebagai penyihir terhebat di masanya gitu kan. Dia membantai seluruh
monster yang ada di situ, dan akhirnya tiba-tiba dia terkejut saat melihat sebuah makhluk ini yang dia tidak ketahui apa gitu kan. Dan mereka menyebutnya sebagai demigod ya. Makhluk ini menyebut dirinya sebagai demigod. Dan dia bilang bahwa Lucas ini telah melampaui batas sebagai manusia. Dia tidak bisa dimaafkan lagi dan dia harus dihukum oleh demigod gitu kan. Of course Lucas ini merasa apaan nih gitu kan. Tiba-tiba main hukum-hukum aja gitu kan. Siapa lo gitu kan. Tapi apa daya, Lucas yang mungkin bisa dibilang sangat kuat seperti itu pun kalah telak oleh demigod ini gitu. Akhirnya dia disegel oleh demigod gitu kan. Dan akhirnya ya begitu, dia kalah gitu kan. Nah, bagaimana keadaannya selanjutnya gitu kan, bagaimana reaksi Lucas terhadapnya, lu bisa aja langsung baca sendiri gitu kan. Dan kalau menurut gua soal dari style gambarnya ya agak mirip ya sama salah satu manhwa yang terkenal. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka misalkan dibanding-bandingin ya, cuma ya menurut gue emang namanya juga ya, review gitu kan, harus dibandingkan dengan sesuatu biasanya gitu kan. Nah kalau menurut gue dari style gambarnya itu agak mirip sama solo leveling ya, tapi ya nggak mirip secara keseluruhan, ada bedanya gitu. Tapi kalau dari segi warna tuh rada-rada mirip ya. Dan tapi kalau emang lu bilang apa misalnya mirip-mirip sama solo leveling lagi bosan gitu, menurut gue ini salah satu yang gue rekomendasiin juga gitu kan, yang terbaik gitu. Dan ini sangat bagus gitu kan, ceritanya menarik gitu. Dan buat lu yang suka sama Zero to Hero gitu kan, dari lemah menjadi kuat, ini gue rekomendasiin banget, bagus buat lu semua gitu, untuk mengisi kebosanan lu gitu kan. Dan ini manhwa ini berada di chapter 29 sekarang ini ya. Ya menurut gue udah puas banget gitu kan berada di chapter 29 seperti ini gitu. Ceritanya udah bagus gitu kan, dan segala macamnya lah. Pokoknya lu cek aja sendiri, daripada gue spoiler lama-lama, daripada gue spoiler lu lebih jauh lagi, yang mana banyak orang gak suka di spoiler gitu kan. Mending lu langsung cek sendiri ya, nilai sendiri bagaimana pendapat lu gitu kan soal manhwa tadi gitu kan. 3 manhwa tadi lu cek sendiri ya, lu lihat sendiri, lu bisa langsung kasih gua review gimana gitu kan menurut lu gitu di komen gitu kan ya. Apa kalau menurut lu nggak setuju sama gimana gua melihat komik-komik ini, silahkan di komen di bawah, dikoreksi apa yang menurut lu salah dari apa yang gua omongin gitu kan. Kita di sini ya saling cekcok aja lah masalah komik gini kan, biar rame gitu kan. Ya mungkin itu aja dari gua, tunggu selanjutnya rekomendasi dari gua tentang komik-komiknya gitu. Kalau lu ada ide, ada yang pengen menurut bagus untuk di review, silahkan komentar, silahkan kasih tahu gue gitu kan. Dan kalau emang lu suka sama video ini, silahkan kasih like, subscribe ya. Dan kalau lu nggak suka ya udah biarin aja gitu, jangan di dislike juga gitu. Ya mungkin itu aja dari gue ya. Peace.